Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang hidup dalam keberhasilan. Berbicara tentang keberhasilan, saudara, tentu saja setiap kita rindu untuk mengalami keberhasilan. Kenapa hari ini kita berjuang? Kenapa hari ini kita melakukan apa yang kita lakukan? Karena kita rindu berhasil. Kita berupaya, kita berusaha, kita berseru, kita mengatur semuanya karena kita rindu mengalami keberhasilan. Tetapi satu hal yang seringkali orang lupa, bahwa di atas semua apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, di sana ada Tuhan yang mengatur semuanya. Nah, itu sebabnya saudara, ada dua sisi yang harus kita jaga di dalam kehidupan ini untuk kita mencapai keberhasilan, yaitu kesadaran bahwa Allah turut bekerja, dan kemudian ada bagian kita juga yang harus kita lakukan dengan cara yang terbaik. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, supaya firman Tuhan, kebenaran firman menjadi jelas bagi saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati untuk jadi pedoman saudara di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan saudara dalam segala aktivitas saudara. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa yang senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan
yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada waktu petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-keduanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umur, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saudara, di dalam perikop ini, firman Allah menegaskan bahwa hidup ini harus dijalani dengan benar, harus dijalani dengan bijaksana. Itu sebabnya perikop ini diberi judul pedoman-pedoman hikmat. Dan memang kata demi kata di dalam ayat-ayat ini penuh dengan pedoman hikmat. Dan hal yang ditegaskan di sini yang paling utama, saudara, adalah kalimat terakhir, di mana dikatakan segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Penegasan dari kalimat ini mengingatkan umat-umat Tuhan, mengingatkan pembaca firman ini, mengingatkan saya dan saudara, bahwa hidup ini bisa berakhir dengan sia-sia. Hidup ini bisa menjadi sia-sia ketika kita menjalaninya dengan cara yang salah. Dan saudara, hidup ini hanya sekali dan begitu singkat. Bayangkan kalau hidup yang hanya sekali ini dan begitu singkat ini akhirnya berakhir dengan kesia-siaan. Kalau berakhir dengan kesia-siaan lalu kemudian selesai, mungkin tidak juga apa-apa, tidak terlalu masalah besar. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika kita menjalani hidup kita dengan cara yang salah, dengan konsep pemahaman yang salah, dan kemudian akhirnya hidup kita menjadi sia-sia, maka akhirnya akan berakhir di penghukuman di neraka yang kekal. Dan itu sampai selama-lamanya. Bayangkan saudara, kalau kita menerima penghukuman kekal sampai selama-lamanya. Bayangkan kalau saudara masuk neraka, di mana di sana ada ratapan dan keretak gigi. Di sana ada penderitaan yang tiada taranya. Dan itu berlangsung sampai selama-lamanya. Dan itu terjadi kenapa saudara? Karena kita salah menjalani hidup yang singkat dan yang sekali di dunia ini. Kalau kita sadar akan hal itu saudara, maka kita akan belajar untuk menjalani hidup yang singkat dan yang hanya sekali ini dengan cara yang benar. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, mari sungguh-sungguh merenungkan hidup kita yang singkat dan yang hanya sekali ini. Jangan sampai hidup yang singkat dan sementara ini menjadi sia-sia. Tapi mari kita jalani dengan cara yang benar supaya kita berhasil. Karena selain menegaskan tentang kemungkinan kesia-siaan, di dalam firman Tuhan ini malah diberi alasan-alasan atau arahan-arahan supaya mengalami keberhasilan. Sebenarnya Tuhan ingin umat-umatnya mengalami keberhasilan. Firman ini mengajarkan tentang bagaimana berhasil. Karena di ayat 6 misalnya dikatakan, taburkanlah benihmu pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tubuhmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah yang ini atau yang itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Jadi firman Tuhan mau menegaskan di sini adalah bahwa ada kemungkinan yang ini yang akan berhasil, atau yang itu yang akan berhasil, atau malah kedua-duanya akan berhasil. Jadi kemungkinan untuk berhasil itu sangat besar sebenarnya kalau kita lihat penjelasan firman Tuhan ini. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa di dalam kehidupan saudara, kemungkinan untuk saudara berhasil sebagai umat Tuhan
itu sangat besar. Karena dikatakan, engkau tidak tahu apakah yang ini atau yang itu yang akan berhasil. Dan tidak dikatakan bahwa kedua-duanya tidak akan berhasil, tapi malah dia katakan, atau kedua-duanya malah sama baik, artinya kedua-duanya bisa berhasil. Jadi kemungkinan berhasilnya itu jauh lebih besar. Kenapa saudara? Karena ada Tuhan di sana. Di mana ayat 5 dikatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kenapa saudara kemungkinannya begitu besar untuk kita mengalami keberhasilan? Karena ada Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Dan apa yang dia kerjakan lebih dari apa yang kita pahami. Apa yang dia kerjakan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Karena dikatakan di sini, engkau tidak tahu jalan angin. Bagaimana kita tahu jalan angin? Kita tidak pernah tahu jalan angin dan kita tidak bisa mengontrol jalan angin. Yang melakukan itu, yang mengontrol itu ialah Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa bagaimana tulang belulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, bagaimana tulang itu bertumbuh hari demi hari menjadi bayi yang sempurna. Dari tulang demi tulang bertumbuh. Coba kita pikirkan saudara. Coba kita renungkan betapa dahsyatnya. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Saudara, saya teringat satu kali saya pelihara ayam, induk ayam, lalu kemudian induk ayam ini bertelur dan kemudian mengeram. Lalu kemudian sampai waktunya telur-telur yang dieramkan ini kemudian menetas. Lalu menetas satu demi satu, dan kemudian ada beberapa telur yang tidak menetas. Dan waktu itu ketika saya lihat kenapa tidak menetas, karena memang telur itu tidak menjadi anak, artinya busuk, telur itu busuk. Lalu kemudian saya pecahkan. Lalu kemudian ada, kalau nggak salah ada 3 telur yang tidak jadi, artinya belum menetas, sehingga saya buang, ternyata memang benar busuk. Kedua juga saya buang, ternyata memang benar busuk. Tapi yang ketiga, ketika saya berusaha untuk pecahkan, betapa kagetnya saya saudara, karena ternyata di dalamnya ada anak ayam yang sedang bergerak-gerak dan sebenarnya sebentar lagi siap untuk menetas, tapi saya sudah sempat pecahkan. Dan betapa kagumnya saya saudara, ketika saya pecahkan itu, lalu kulitnya itu terlepas, saya bisa melihat bagaimana urat demi urat. Saya melihat betapa ajaibnya, betapa luar biasanya Tuhan membentuk anak ayam itu. Padahal ketika saya bayangkan, bukankah ini sebenarnya awalnya hanya cairan putih dan ada yang kuningnya? Dan kenapa ketika dieramkan saja, bukannya disuntikkan sesuatu ke dalam, bukannya dilakukan ini dan itu, hanya dieramkan saja, akhirnya tumbuhlah urat demi urat, daging demi daging, dan kemudian tulang demi tulang, dan kemudian bulunya juga bertumbuh. Akhirnya terbentuklah mata, kepala, kaki, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada urat-urat yang begitu ajaib, susah dijelaskan. Bukankah itu gambar betapa ajaibnya Tuhan? Demikian juga dikatakan di sini, bayi dalam kandungan yang bertumbuh mulai dari induk telur dan sperma bertemu, lalu kemudian melalui keajaiban Tuhan, akhirnya terbentuklah, diciptakanlah seorang bayi. Terciptalah seorang bayi yang begitu kompleks, bagian-bagian tubuh yang terbentuk. Itu tidak terjadi dengan sendirinya saudara, tetapi itu karena ada kuasa ilahi yang bekerja di sana. Dan itu yang harus kita pahami. Itulah yang banyak hilang di dunia modern ini saudara. Begitu banyak hal-hal yang ajaib, orang berpikir bahwa itu memang sudah lumrah. Itu memang sudah begitu adanya. Sehingga orang-orang tidak lagi takut Tuhan, tidak lagi hormat Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan, bahkan
tidak lagi ingat kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena menganggap semuanya memang terjadi secara otomatis demikian. Tetapi saat ini firman Tuhan berkata bahwa yang harus kita sadari, kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang bekerja dalam semuanya itu. Ada Tuhan yang berkarya dalam semuanya itu. Ada Tuhan yang masih bekerja dan bertindak. Dia bekerja dan bertindak dalam hidup saudara. Dia bekerja dan bertindak atas keluarga saudara. Dia bekerja dan bertindak dalam usaha pekerjaan saudara. Dia masih bekerja dan bertindak dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Itu yang harus kita pahami saudara. Itu yang harus kita sadari. Jangan lupa ada Tuhan yang masih bekerja dan mengatur semuanya. Kalau dia buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Dan kalau dia menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka. Itu sebabnya kita harus menyadari bahwa Allah masih bekerja. Itu yang pertama saudara. Lalu kemudian di sisi yang kedua yang menjadi bagian kita untuk mencapai keberhasilan, yang harus kita lakukan adalah ada yang menjadi bagian kita. Ada yang menjadi bagian Tuhan, kita serahkan dia yang bekerja, kita serahkan dia yang bertindak, kita serahkan dia yang campur tangan karena semuanya ada dalam tangannya. Tetapi bukan berarti kita berpangku tangan dan kemudian tidak berbuat apa-apa. Kalau kita rindu mencapai keberhasilan yang besar, keberhasilan yang dahsyat, maka ada yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan. Di mana ada beberapa saudara. Yang pertama, di ayat 4 dan 5 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Yang pertama juga yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan, yang ditegaskan di dalam kedua ayat ini saudara, bahwa supaya kita jangan menunda. Karena dikatakan di sini siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Artinya kalau selalu menunda karena alasan angin, karena alasan awan, sehingga tidak menabur dan tidak menabur, ya memang perlu dipikirkan, dilihat situasi dan semuanya. Tetapi bukan berarti itu dijadikan kambing hitam dan alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Itu yang terjadi bagi banyak orang. Selalu menunda dan selalu menunda, tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Kenapa saudara? Karena begitu banyak alasan bagi dia untuk tidak berbuat sesuatu. Segala sesuatu bisa menjadi alasan bagi dia untuk tidak berbuat sesuatu. Saudara, adakah saudara pernah melihat di mana saudara pernah mau melakukan sesuatu dan saudara tahu ada orang lain juga mau melakukan itu, dan kemudian ketika saudara menunda, lalu kemudian orang itu melakukan, mungkin itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang ketika saudara lihat orang itu sudah maju, sudah sangat jauh di depan sana, tetapi saudara mulai pun belum. Pernahkah saudara melihat itu, mengalami itu? Atau sebaliknya, ada saudara yang melakukan, sudah berbuat dari bertahun-tahun lalu, tapi ada kawan saudara yang belum melakukannya, dan sekarang saudara sudah jauh di depan dan dia di belakang belum mulai pun. Saudara, saya belajar banyak bahwa untuk memulai tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Karena begitu banyak yang aku lihat di hari ini, baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi, baik dalam keadaan ekonomi dan sebagainya. Ada begitu banyak perkara besar terjadi hari ini karena segera dimulai di masa lalu, karena tidak menunda-nunda di masa lalu. Masalah utama pada hari ini adalah begitu banyaknya orang yang menunda. Kalau kita mau berhasil, jangan tunda. Apa yang hari ini saudara rindu? Dalam bidang apa saudara rindu berhasil? Dalam bidang apa? Silahkan lihat keluarga saudara, silahkan lihat pekerjaan saudara, bisnis saudara, silahkan lihat manajemen ekonomi saudara, silahkan lihat segala sesuatu dalam hidup saudara. Dalam hal apa hari ini yang saudara sadar bahwa saudara masih menunda dan menunda? Dan hari ini terjadi masalah gara-gara saudara masih menunda dan menunda. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, saat ini saya mau menantang saudara, jangan lagi menunda. Segera lakukan,
Jangan cari alasan untuk menunda, karena selalu akan ada alasan untuk menunda. Jangan cari kambing hitam untuk menunda, karena begitu banyak alasan dan kambing hitam untuk menunda. Saudara bisa mencari dan akan menemukan begitu banyak alasan untuk saudara menunda, dan menunda. Itu yang pertama, saudara. Untuk menjadi orang yang berhasil, jangan menunda. Segera lakukan. Ya, memang tidak boleh amburadul juga, tidak boleh sembarangan juga. Kita harus pertimbangkan dengan matang dalam memulai. Tetapi pertimbangan matang bukan jadi alasan untuk tidak memulai. Artinya segera mulai, tetapi persiapkan dengan matang. Apapun itu, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, segera mulai, jangan tunda. Segera mulai, jangan tunda. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, ada satu prinsip, saudara, yang harus benar-benar kita pahami, bahwa kita harus siap menabur. Menabur itu artinya siap rugi. Menabur itu artinya siap untuk melepaskan sesuatu, mengorbankan sesuatu, memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, atau melakukan sesuatu. Mungkin menabur dalam bidang waktu, harta benda materi, mungkin menabur tenaga dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya di sini, saudara, adalah bahwa kita harus siap untuk menabur. Orang yang mau berhasil itu pada awalnya harus siap menabur. Karena keberhasilan itu merupakan tuaian. Kalau orang hanya mau menuai dengan tidak menabur, itu namanya pencuri. Jadi kalau saudara rindu untuk mengalami keberhasilan di depan sana, maka hari ini saudara harus mulai untuk menabur dan jangan ditunda. Itu yang pertama tadi, saudara. Jadi siap untuk menabur, siap rugi, siap untuk memberi, siap untuk mengorbankan, siap untuk sesuatu terbuang terlebih dahulu. Sebenarnya bukan terbuang, tetapi sebenarnya sedang ditabur supaya bisa berlipat ganda. Jadi yang kedua adalah untuk mencapai keberhasilan kita harus siap untuk menabur dan jangan menunda, segera untuk menabur. Lalu kemudian juga dikatakan tadi, siapa yang senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa memperhatikan awan tidak akan menuai. Prinsip berikutnya juga di sini, saudara, jangan fokus kepada hambatan. Yang jadi masalah seringkali, di mana yang pertama tadi menunda-menunda itu masalah utamanya sebenarnya karena fokus kepada hambatan. Akan selalu ada hambatan. Akan selalu ada, dalam semua proses ada hambatan, dalam semua jenjang ada hambatan. Nah sekarang seharusnya konsep yang harus ada pada kita, kalau ada hambatan bagaimana jalan keluarnya, bukan kalau ada hambatan ya udah nantilah. Jangan begitu, saudara. Itu namanya menunda, dan penundaan itu tidak ada batasnya. Melainkan seharusnya kalau ada hambatan, saudara lihat di depan saudara, harusnya saudara berpikir bagaimana kalau hambatan ini terjadi, apa yang harus dilakukan sebagai solusinya, bukan menunda. Jadi jangan fokus kepada hambatan, tapi fokus kepada solusi. Kalau ada hambatan, ada masalah, ada persoalan, apa solusinya? Apa yang harus dilakukan? Lalu kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 6 di sana dikatakan, taburkanlah benih pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah yang ini atau yang itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik. Prinsip terakhir yang bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa dikatakan taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat pada tanganmu pada petang hari. Maksudnya apa? Rajinlah, bekerjalah dengan rajin untuk mencapai keberhasilan. Tidak ada cara lain selain harus berhasil, harus rajin supaya berhasil. Nah, belakangan ini kita dengar ada masalah, di mana ada orang-orang yang menjanjikan investasi tapi ternyata itu bodong. Kenapa, saudara? Apa masalah dari ini semua? Masalah dari ini semua begitu banyaknya orang yang mau berhasil tanpa bekerja, tanpa berjuang. Dan berapa yang lenyap, saudara? Miliaran, bahkan ada yang menduga sampai triliunan. Wow, itu nilai yang
fantastis. Dan kenapa itu terjadi? Alasan utama adalah karena begitu banyaknya orang yang ingin berhasil tanpa bekerja. Tidak ada cerita, saudara. Kalau saya dan saudara mau berhasil, harus rajin, kata firman Tuhan. Harus kerja keras, kata firman Tuhan. Jadi itu prinsip yang terakhir, bekerja keraslah. Jadi saudara, sebagai kesimpulannya, dalam pemahaman, kita harus sadar bahwa Tuhan yang mengatur semuanya, sehingga kita berserah kepada Tuhan. Dan di sisi lain, kita harus lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di mana yang pertama, kita tidak boleh menunda, kerjakanlah. Yang kedua, kita harus rela menabur. Dan yang ketiga, tidak fokus kepada hambatan. Dan yang keempat, rajinlah berjuang, bekerja, memperjuangkan yang terbaik. Puji Tuhan, saudara, saya percaya konsep-konsep firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara, sehingga menjadi modal bagi saudara dalam menjalankan segala aktivitas saudara dari hari ke hari, sehingga saudara akan menjadi orang-orang yang berhasil. Semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kalau saudara berjuang, tidak menunda, kalau saudara berjuang, mau menabur, dan saudara berjuang tidak fokus kepada hambatan, tapi fokus pada solusi, dan saudara menjadi orang yang rajin, maka perhatikanlah, Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami keberhasilan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa Engkau yang akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ketika mereka tidak menunda. Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu jika mereka mau menabur, dan jika mereka tidak fokus kepada hambatan, malah mereka fokus kepada solusi. Dan jika mereka rajin dan bekerja keras. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau mengerjakan keberhasilan dalam hidup anak-anak-Mu. Ajar mereka, Tuhan. Ajar mereka melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka menerapkan firman-Mu, dan biarlah Kau nyatakan janji firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur, dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Dalam pergumulan mereka, dalam profesi mereka, dalam masalah persoalan mereka, dalam karir mereka, dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, hamba mau menopang mereka dalam doa. Kami akan bersama-sama berdoa. Tuhan kiranya hadir terus di tengah kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil.
sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani, mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja, sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan
campur tangan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang mengalami
sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi, Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara, mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa, apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami, berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri, berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri, berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini.
dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.